Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar? Ini firm, ini nggak hanya satu, ada banyak yang kemudian memberikan informasi kepada saya. Seperti juga waktu kasus Sambo, saya juga mendapat informasi juga dari dalam juga kan, termasuk juga dari luar. Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Ini juga saya mendapat informasi dari dalam. Apa yang bisa kita lihat? Harian Media Indonesia kemarin sudah menyampaikan bahwa pemasangan baliho Prabowo Gibran dilakukan oleh sejumlah oknum polisi. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3 sangat memahami ini. Nah, saya yakin di institusi kepolisian juga banyak sekali, bukan banyak ya, banyak sekali yang masih memiliki nurani dan kemudian juga mempertahankan idealismenya, mempertahankan netralitasnya ya. Kemudian terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena, Pak. Memang betul tadi sudah dicek oleh Kasatgas Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan, Pak. Laporan saya ingin memberikan informasi sebagai berikut. Ada banyak pemberitaan dan juga info-info di luar sana yang tidak tepat. Saya ingin meluruskan. Pertama, saya tidak pernah menyebut institusi Polri, tapi oknum. Saya buktikan pada video yang dijadikan dasar pelaporan saya. Bahkan di dalam video tersebut juga saya jelaskan bahwa banyak sekali anggota polisi yang masih menjaga nuraninya untuk netralitas. Jadi kalau masih dilaporkan, tentu ini menjadi pertanyaan. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi, Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak? Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasar. Kalau TR kan nggak ada yang tahu, Pak. Ya, yang tahu itu Komisi 3 saja. Saran saya, Pak Kapolri ngomonglah di depan wartawan, Polri netral. Gitu, ya artinya ya harus begitu, Pak. Yang berikutnya masalah Gakumdu. Gakumdu ini kan di situ ada polisi, ada jaksa, ada Bawaslu. Itu juga ketika orang ada pelanggaran dilaporkan kasus yang sama, ada yang diproses, ada yang tidak diproses. Itu polisi menciptakan, Gakumdu ini menciptakan sumber kekacauan. Kalau ada parpol-parpol tertentu lapor diproses, parpol yang lain dilaporkan tidak diproses. Itulah ketidakadilan dan itu sumber terjadinya gangguan Kamtibmas di polisi. Nah, polisi kan tugas pokoknya jelas. Harkamtibmas, penegakan hukum. Ketika penegakan hukum ini tidak adil, ya polisi nggak bisa mengamankan, polisinya sendiri nggak adil. Tapi kalau polisinya adil, dengan kepala tegak polisi yang ada di tempat itu, bisa mengamankan. Ketika Bapak mau mengamankan, loh Bapak kenapa Bapak mengamankan? Bapak sendiri yang tidak adil kok. Begitu. Kira-kira ini saya sampaikan kepada bapak-bapak yang bertugas sekarang ini, memang susah karena banyak handphone, media sosial segala macam gitu loh. Ya sebetulnya Bapak salah sendiri kenapa sekarang jadi polisi gitu kan. Harusnya
sudah dulu gitu yang belum ada media sosial, Pak. Jadi tidak ada tempat untuk, makanya kan ini juga saya mau minta Pak diklarifikasi saja sekarang. Karena sudah muncul di media sosial ini. Di Jawa Barat itu dengan di Jawa Tengah, ya, itu kenapa PSI dipasangkan oleh balehonya oleh polisi? PSI di Jawa Barat, Pak, ada di media. Maksud saya supaya diklarifikasi supaya Bapak bisa ini polisi yang memasangkan. Kalau begini Bapak jadi pemain dan Bapak tidak bisa mengamankan kalau ada kekacauan di situ. Ini kesempatan nanti dijawab, diklarifikasi, kan ada wartawan itu benar apa enggak gitu kan. PSI kan memang jadi bingung juga kita. PDI Perjuangan itu kan sudah sekian puluh tahun jadi partai politik. Anak ranting sudah terbentuk sampai RT RW. Tapi dalam satu kecamatan hanya bisa masang sekian baleho. PSI baru saja terbentuk sudah masang 5.000 per kecamatan. Menurut di koran. Ini kan susah kita. Itu pasti kalau polisi yang memasang itu pasti polisi jadi pemain. Dan ketika terjadi kekacauan, polisi tidak bisa mengamankan di situ. Bapak ditunjuk-tunjuk hidung sama masyarakat. Ngapain Bapak mengamankan di sini? Bapak yang masang sendiri. Nah sekarang tidak ada ruang yang tidak. Bapak pasang tengah malam. Tengah malam juga ada. Caleg-caleg sekarang bergerak, Pak. 1 kali 24 jam. Bapak pasang, oh polisi yang pasang. Pakaian preman. Iya, tapi kan masyarakat situ tahu. Seumpamanya. Nah, mohon diklarifikasi supaya membersihkan polisi kalau memang tidak betul itu. Kalau betul diakui sajalah. Baru minta maaf kepada masyarakat supaya nggak diulang lagi kan begitu. Kan namanya juga manusia kan bisa salah. Polisi juga bisa salah karena manusia biasa. Ya, saya mohon maaf. Betul saya mohon maaf. Ke depan saya enggak lagi, gitu aja kan gitu. Kalau tidak diklarifikasi enggak gitu. Ya Pak ya, itu aja saya kira pesan saya Pak. Tolong dijaga polisi. Kita ini hanya melihat dari luar Pak. Kita dulu pernah dihargai, sampai sekarang pun dihargai karena baju coklat itu. Kita juga cari makan di baju coklat. Tolong dijaga, bapak-bapak juga. Tinggal mungkin 5-6 tahun lagi sudah pensiun juga. Tolong jangan memberikan warisan kepada generasi berikutnya Polri. Mencap bahwa Polri tahun 2024 tidak netral. Politikus Aiman Wicaksono menegaskan bahwa ia tidak pernah mengatakan institusi Polri tak netral pada pemilu 2024. Dia menyebutkan kata oknum dalam pernyataannya. Saya ingin meluruskan 2 hal. 1, saya menyebut oknum bukan institusi Polri secara keseluruhan. Dan 2, saya menyebut masih banyak sekali polisi yang menjaga netralitasnya. Ucap Aiman melalui akun Instagram pribadinya @aimanwicaksono dikutip kompas.com pada Rabu 15 November 2023. Pada unggahan tersebut, Aiman juga menambahkan potongan video pernyataan saat konferensi pers TPN Ganjar Mahfud dengan topik netralitas aparat dalam pemilu di Jakarta pada Sabtu 11 November 2023. Saya buktikan pada video yang dijadikan pelaporan saya. Saya yakin betul itu bukan terkait institusi, tapi ini terkait dengan oknum-oknum di dalamnya, kata Aiman. Aiman juga menyebutkan banyak anggota polisi yang masih menjaga hati nurani untuk netralitas pemilu 2024. Aiman merasa bingung atas 6 elemen masyarakat yang melaporkannya. Namun, ia siap apabila polisi memproses laporan terhadap dirinya. Jadi, kalau masih dilaporkan, tentu ini menjadi pertanyaan, ucap ia.
Aiman Wicaksono menyayangkan beberapa pihak yang melaporkannya terkait pernyataan saat Oknum Polri tidak netral pada pemilu 2024. Menurut dia, seharusnya pihak-pihak itu berdiskusi dengannya terlebih dahulu terkait isu tersebut sebelum melapor ke Polda Metro Jaya. Saya juga bingung kenapa dilaporkan. Kalau seandainya ada suara-suara kritis, jangan langsung dilaporkan, kata Aiman saat dikonfirmasi pada Rabu 15 November 2023. Aiman menganggap laporan hukum adalah jalan terakhir apabila terjadi deadlock dalam perdebatan. Ketika misalnya dari sisi dialog atau perdebatan tidak selesai, kemudian ada hal-hal lain, itu hak ya, tetapi itu seharusnya merupakan upaya terakhir, tambah dia. Menurut dia, diskusi dan dialog merupakan jalan terbaik dalam berdemokrasi. Tentu itu bisa memunculkan pendidikan demokrasi yang lebih baik, kata Aiman. Untuk diketahui, ada 6 pihak yang melaporkan Aiman ke Polda Metro Jaya soal isu oknum polisi tak netral pada pemilu 2024. Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Diskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, polisi sudah melakukan klarifikasi kepada pelapor. Pelapor telah dilakukan klarifikasi atas laporan yang dibuat di kantor SPKT Polda Metro Jaya sebagai bagian dari tahapan penyidikan, kata dia. Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi melaporkan Aiman ke Mapolda Metro Jaya pada Senin 13 November 2023. Aiman yang merupakan juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD dilaporkan atas pernyataan bahwa ada oknum Komandan Polri yang diduga berpihak pada pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024 mendatang. Juru bicara pelapor Fikri Fakhrudin mengungkapkan, pernyataan Aiman yang diungkapkan dalam konferensi pers bersama TPN Ganjar Mahfud dan diunggah ke media sosial pribadinya itu diduga berisi ujaran kebencian serta hoaks. Kami menganggap pernyataan Aiman ini tidak berbasis data yang konkret dan valid. Kami menganggap saudara Aiman diduga menyebarkan kebencian dan hoaks, ujar Fikri.